Ada ribuan katanya, ribuan relawan yang hadir untuk mendeklarasikan Anies Baswedan. Tapi kenyataannya yang datang ya mungkin sekitar ratusan. Dan tahu nggak siapa yang ada yang datang di sana? Didominasi oleh kader Partai Nasdem. Tapi yang aneh, ini aneh nih. Anehnya, Demokrat dan juga PKS justru malah nggak diundang. Kan lucu. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Informasi. Info kali ini datangnya dari lagi-lagi Anies Baswedan yang mau menjual rekam jejaknya demi modal nyapres. Rekam jejak yang mana? Ya, jadi beberapa hari yang lalu ya, ini kan ada deklarasi relawan Indonesianis ya, Indonesia Anis di Jakarta Convention Center di Senayan, Jakarta. Nah, di sana ini ada ribuan katanya, ribuan relawan yang hadir untuk mendeklarasikan Anies Baswedan. Tapi kenyataannya yang datang ya mungkin sekitar ratusan. Dan tahu nggak siapa yang ada yang datang di sana? Didominasi oleh kader Partai Nasdem. Tapi yang aneh, ini aneh nih. Anehnya, Demokrat dan juga PKS justru malah nggak diundang. Kan lucu. Anies ini calon presiden dari Nasdem. Kemudian rencananya, ini rencananya, baru rencana. Nasdem dan Demokrat akan dan juga PKS ini akan berkoalisi demi Pilpres 2024. Tapi pada saat deklarasi relawan Indonesianis, Demokrat dan juga PKS malah nggak diundang. Sebetulnya niat nggak sih mau koalisi? Kalau nggak mending bubar aja lah. Nah, dalam kegiatan ini, dalam deklarasi relawan Indonesianis ini, Anies ini berpidato. Dia ngomong ke para relawannya yang katanya ribuan itu padahal cuma ratusan. Dia mengatakan bahwa para relawan ini bisa menjual rekam jejaknya, pencapaian hasil kerjanya selama memimpin Jakarta, bukan untuk memaparkan visi dan misi. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena memang Anies ini terbukti untuk memaparkan visi dan misi pada saat Pilgub 2017 dan pada akhirnya di tahun 2002 visi misi itu semuanya gagal. Makanya kayaknya dia kapok nih. Dia kapok kayaknya. Dia sudah nggak mau lagi ngomong visi misi. Nah, dia ini ingin menjual pencapaian kerjanya pada waktu menjadi Pilgub, waktu menjadi gubernur di DKI Jakarta, mulai dari 2017 sampai 2022. Nah, sekarang pertanyaannya, pencapaian kerja mana yang mau dia jual? Apa yang mau dibanggain? JIS. Ya, JIS tahu sendiri, dananya ini 80% dari dana pusat. Sementara manfaatnya untuk warga DKI nggak ada. Coba lihat warga sekeliling Jakarta International Stadium ini yang ada di Jakarta Utara. Coba lihat, perkampungan kumuh masih banyak, kemudian di sana masih banyak sampah dan lain sebagainya. Ini yang masih harus menjadi PR. Mungkin ini nanti pada akhirnya juga akan menjadi tugas dari Pak Heru Budi Hartono. Lalu kemudian, kalau kita berbicara masalah visi misi, nah visi misi pada waktu dia menjadi calon gubernur tahun 2017 bersama Sandiaga Uno, dia ingin mensejahterakan masyarakat Jakarta dengan program apa? OKOC katakanlah. OKOC ini kan wirausaha untuk mencarikan modal bagi para wirausaha, kemudian memasarkan dan akan mencarikan pembelinya. Tapi pada kenyataannya, apa yang terjadi? Sampai detik ini, OKOC itu cuma sekedar bualan. Bohong semuanya. Lalu apa lagi? Naturalisasi sungai. Ya coba kita lihat. Naturalisasi sungai.
Ya benar-benar natural, sungainya nggak diapa-apain. Justru malah sekarang, pada saat Heru Budi Hartono menggantikan Anies menjadi penjabat gubernur, sungai-sungai di Jakarta pada dikerukin tuh sekarang. Dibersihin, dikeruk. Nah Anies aja untuk ngeruk sungai, nunggu kalah dari pengadilan. Digugat oleh warganya. Nah sekarang pada waktu deklarasi kemarin, ini Anies mengatakan, memamerkan rekam pencapaian hasil kerjanya pada waktu menjadi gubernur. Ada dua yang dia tonjolkan. Yang pertama, integrasi transportasi. Dia mengklaim bahwa transportasi yang ada di Jakarta sudah terintegrasi. Dalam hal apa? Dalam hal biaya. Semua disamakan. Pembiayaan transportasi umum ini semuanya disamakan. Satu harga untuk seluruh wilayah DKI Jakarta. Ya cuman itu yang diandalkan oleh Anies, integrasi perihal biaya. Tapi masalah fasilitas, kemudian kenyamanan dan sebagainya, apakah itu juga sudah terintegrasi? Saya rasa enggak. Coba kita lihat halte Transjakarta. Pada waktu bulan Agustus, pada waktu itu karena hujan yang sangat deras, kemudian ambrol atapnya. Nah, ini apa yang mau dipamerkan, Bang Anies? Apa yang mau Anda pamerkan dengan transportasi yang terintegrasi? Oke, kalau memang masalah harga, satu ongkos, sama semua di wilayah Jakarta. Ini semua gubernur juga sama, juga bisa. Bahkan di wali kota Solo, ini transportasi publiknya gratis. Di Surabaya, kita naik transportasi umum bayarnya cuma pakai botol air mineral bekas. Di Jakarta, antrian MRT, kemudian juga halte Transjakarta, bahkan justru di dalam halte malah dibuat jualan kopi. Jadi orang-orang yang menunggu bus Transjakarta yang ada di dalam halte, ini sudah berdesak-desakan, tempatnya sudah juga dimakan untuk orang jualan kopi. Nah ini gimana? Apa yang mau dipamerkan? Nah, lalu kemudian yang kedua, dia ini memamerkan capaian kerjanya pada waktu deklarasi ini, yaitu keadilan sosial. Nah, keadilan sosial ini, dia acuannya adalah penyamaan harga, kesetaraan harga di Kepulauan Seribu. Jadi, dengan harga-harga kebutuhan pokok yang ada di Kepulauan Seribu, ini disamakan dengan harga-harga di Jakarta, yang ada di DKI. Nah ini kemudian yang membuat dia mengklaim bahwa dia sudah berhasil membuat kesetaraan harga, keadilan sosial, dan ini yang akan dijadikan modal dia dengan dalih bahwa kalau misalkan sudah bisa menyetarakan harga kebutuhan pokok di Kepulauan Seribu, dia akan bisa mewujudkan keadilan sosial di seluruh Indonesia yang negara kepulauan. Terlalu jauh gak sih mimpinya? Sekarang gini loh, oke, kalau harga bahan pokok, kebutuhan pokok di Kepulauan Seribu, mungkin harganya lebih mahal karena apa? Karena proses distribusi yang membutuhkan biaya yang lebih, karena memang harus melalui jalan laut, ya ini wajar. Tapi dia dengan mengatakan bahwa sudah satu harga, sama dengan harga yang ada di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dia mengatakan bahwa ini sudah sukses membuat keadilan sosial. Padahal pada kenyataannya, ini saya bicara data ya, angka kemiskinan di DKI Jakarta sejak Anies menjabat ini meningkat cukup tajam. Bayangkan, sekarang pada tahun 2017, pada waktu Anies pertama kali menjabat, angka kemiskinan di Jakarta ini ada di angka 3,54%. 2017. 5 tahun kemudian, pada waktu Anies lengser di bulan Oktober 2022, angka kemiskinan di Jakarta menjadi 4,59. Bayangkan, 1% kenaikan dalam kurun waktu 5 tahun. Memang ada berbagai faktor yang mempengaruhi. Katakanlah pandemi COVID. Banyak orang kehilangan lapangan pekerjaan, yang kemudian penghasilan berkurang. Tapi di sisi lain, pada saat pandemi COVID ini,
pemerintah pusat ini menggelontorkan dana penanganan atau pemulihan ekonomi nasional kepada seluruh kepala daerah. Dan ini harusnya bisa dimanfaatkan oleh masing-masing kepala daerah. Tapi apa yang dilakukan oleh Gubernur Saiman kita? Rakyatnya susah, rakyatnya miskin, ada dana dari pusat pemulihan ekonomi nasional, justru malah dibuat untuk bangun JIS. Coba, secara logika masuk akal nggak? Dana ini harusnya bisa untuk masyarakat, untuk warganya. Tapi apa yang dilakukan? Hanya untuk sebuah pencitraan dirinya sendiri. Dan JIS, kemudian Formula E juga dipamerkan kemana-mana. Bahwa event ini sukses, bahwa JIS ini standar internasional. Saya sudah pernah bahas berulang kali ya masalah JIS dan juga Formula E. Nah sekarang ini tentang Formula E. Bahkan Formula E yang katanya untung sampai 6 triliun, ternyata keuntungannya hanya 6 miliar. Oke, untung 6 miliar. Tapi Pemprov DKI masih punya hutang sebesar 19 miliar. Itu namanya tekor. Mau untung dari mana? Ini KPK masih lelet aja, nggak gerak cepat. Ini harus ditelusuri kenapa bisa rugi segini, bisa untung segini, bisa masih punya utang segini. Ayolah. Ini justru yang akan dibangga-banggakan oleh Anies Baswedan. Nah, kalau kita berbicara, Anies berbicara masalah untuk menjual pencapaian kerjanya. Ya mungkin yang mau dijual ya cuma itu-itu aja. Dia berhasil menyabet berbagai macam penghargaan mengatasi banjir, padahal di DKI Jakarta, banjir sampai detik ini masih menjadi momok warganya. Kemudian JIS, kemudian Formula E. Tapi coba lihat pada kenyataannya warga Jakarta. Banjir di mana-mana, kemacetan masih belum bisa teratasi. Bahkan sungai-sungai yang harusnya dinormalisasi, dia harus dinaturalisasi, tapi ternyata juga nggak diapa-apain. Yang dilakukan Anies ya cuman bisa gonta-ganti nama, ganti nama jalan, ganti rumah sakit menjadi rumah sehat, kemudian membuat hasil karya yang buang-buang anggaran. Bambu getah-getih, kemudian juga tugu sepatu, tugu sepeda, sumur resapan yang sama sekali nggak berfungsi sampai detik ini. Lalu, rekam jejak mana atau pencapaian hasil kerja mana yang mau dijual oleh Anies dan relawannya? Mungkin yang mau dijual ini adalah keberhasilan dia memenangkan Pilgub 2017 dengan cara menjual ayat dan mayat. Jadi, untuk Anda, relawan Anies dan juga seluruh pendukung Anies di seluruh Indonesia, kalau misalkan Anies mau menjual rekam jejak, mau menjual pencapaian hasil kerjanya selama menjabat gubernur DKI dan digunakan untuk modal dia nyapres, satu kata untuk Anies, semuanya adalah ngibul. Omong kosong semuanya. Gak ada satupun prestasi yang bisa dibanggakan selama menjabat gubernur 5 tahun. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita angkat cangkirnya, kita minum kopinya sama-sama untuk Gubernur Saiman kita, Anies Baswedan. Saya rasa itu, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam damai untuk Indonesia.